Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Jami'ul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Hanali. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Segenap pengurus Masjid Jami'ul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga di yaumil qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melaksanakan salat tarawih malam yang ketiga. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang salat tarawih pada malam yang ketiga, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang salat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Pada setiap malam-malam daripada salat tarawih ada fadilah-fadilahnya, dari malam pertama hingga malam yang 30. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat istiqomah untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala pahala didiskon sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mal yang didiskon, tapi pahala didiskon sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melaksanakan ibadah sunnah diganjar seperti melaksanakan ibadah yang wajib, dan melaksanakan ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam 10 hari awal Ramadan dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya 10 hari dari bulan Ramadan adalah rahmatnya Allah diturunkan ke muka bumi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang kedua adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ala arba'at nafarin. Surga itu rindu, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membiasakan dirinya, lidahnya untuk membaca, mempelajari Al-Quran. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bahwasanya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan dapat membaca Al-Quran dan juga menghatamkannya. Jangan cuma bulan Ramadan kita baca Quran, tapi di bulan-bulan yang lain kita membiasakan diri kita untuk senantiasa membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran wa hifzil lisan. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang menghibah, namimah dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini kita rem lidah kita. Biasanya tiap hari kita suka gosipin orang atau mengadu domba orang. Jangan nanti kita puasanya tidak sah, tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi Ramadan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Apalagi ini kita di bulan suci Ramadan ini, kita udah dibebasin oleh pemerintah kita untuk ibadah, untuk pulang kampung. Maka maksimalkanlah ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Karena tujuan berpuasa adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita melihat diri kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hasilnya ketika 1 bulan kita ditempa di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah seperti tarawih, puasa, apakah kita sanggup meneruskan di bulan-bulan yang lain? Itu yang dinamakan la'allakum tattaqun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, yang keempat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Apalagi bulan suci Ramadan kita biasa
kalau buka puasa kita memberikan takjil di masjid, di musola atau di jalan-jalan, kita bagikan makanan walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir korma, kita usahakan untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Nabi bilang kalau kita masak sayur buahnya banyakin, agar apa? Agar tetangga kita kebagian. Tapi jangan mentang-mentang buahnya banyakin, tetangga kita dibagi buahnya doang, kasihan. Bagi isinya, kalau nyayur sop isiin ada dagingnya, ada kentangnya dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.